Terus kau bawa dia ke Kapadokia? It's my dream, not hers. My dream, Mas. Kamu tahu, pergi ke Kapadokia itu adalah impian aku. Kapadokia? Apa balon udara? Kalian lebih penasaran yang mana nih? Kapadokianya atau balon udaranya? Ngomong-ngomong tentang balon udara, kok bisa ya terbang dengan sangat tinggi dan membawa beban berat? Apa isi balonnya ya? Gimana kalau kita bahas yang ini dulu? Kayaknya seru nih. Let's check it out. Halo kawan belajar, ketemu lagi dengan Kak Ray. Kali ini kita bahas apa? Seperti apa yang Kak Ray katakan sebelumnya, bahwa kita akan membahas mengapa balon udara bisa terbang dengan sangat tinggi dan mampu membawa beban berat. Hal ini dalam kimia berkaitan dengan materi gas mulia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah kawan belajar dapat menjelaskan kelimpahan, sifat, dan kegunaan unsur gas mulia. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gas mulia? Iya, betul. Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada pada golongan 8A pada tabel periodik unsur. Kenapa disebut gas mulia? Karena pada suhu ruang, unsur ini berwujud gas. Unsur pada golongan ini adalah unsur yang terkenal dengan kestabilannya yang membuat unsur-unsur ini sukar bereaksi dengan unsur lain dan sering disebut dengan gas inert. Ada 6 unsur alami yang tergolong gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kawan belajar yang Kak Ray banggakan, memperhatikan konfigurasi elektron gas mulia, dapat kita katakan bahwa kestabilan gas mulia disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah konfigurasi elektronnya yang stabil, yang ditunjukkan dengan elektron valensi yang berakhir dengan konfigurasi duplet pada unsur helium dan konfigurasi oktet pada unsur lainnya. Semua unsur pada subkulitnya sudah memiliki elektron yang berpasangan, sehingga menyebabkan unsur ini stabil. Lalu, bagaimana elektron yang dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia di alam ini? Ada yang tahu, kawan belajar? Iya, unsur gas mulia memiliki elektron valensi penuh, sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atom-atomnya. Disebut sebagai monoatomik. Gas mulia terdapat pada atmosfer dalam jumlah yang kecil. Argon merupakan unsur gas mulia yang memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur lainnya. Sementara radon memiliki sifat radioaktif yang memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan meluruh menjadi unsur lainnya. Gas mulia yang paling banyak ditemukan di alam semesta adalah helium. Gas mulia yang paling banyak ditemukan di atmosfer bumi adalah argon. Selain bersifat stabil dan sangat tidak reaktif, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar, sehingga sangat sukar untuk melepas elektron pada kulit terluarnya. Gas mulia memiliki afinitas elektron yang rendah, sehingga sukar menangkap elektron lainnya. Beberapa ahli berhasil mensintesis unsur-unsur gas mulia dari argon, krypton, xenon, dan radon. Helium dan neon diketahui tidak memiliki reaksi kimia membentuk suatu senyawa. Kereaktifan unsur gas mulia meningkat
dari unsur argon, kripton, xenon, dan radon, sehingga semakin mudah bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti oksigen dan fluor. Melihat tabel sifat fisis gas mulia, kita dapat menyimpulkan bahwa densitas atau kerapatan unsur gas mulia semakin bertambah dari helium ke radon. Unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin panjang dari helium ke radon. Hal ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi gas mulia. Dari helium ke radon semakin berkurang. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari helium ke radon akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kawan belajar, barusan Kak Re telah memaparkan tentang kelimpahan dan sifat unsur gas mulia. Masih ada satu lagi yang belum Kak Re paparkan, yaitu kegunaannya. Ada yang tahu? Baiklah kawan belajar, mari kita ikuti paparan tentang kegunaan helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon sebagai unsur-unsur gas mulia di alam raya ini. Helium biasa digunakan sebagai pengisi balon gas karena ringan dan tidak reaktif. Dalam bentuk cair, helium digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Campuran helium dengan 20% oksigen digunakan untuk pernafasan para penyelam. Neon digunakan untuk mengisi lampu reklame yang memberikan warna merah ketika dialiri tegangan listrik. Lampu di bandara umumnya menggunakan neon sebagai pengisinya karena cahaya yang dihasilkan mampu menembus kabut. Sedangkan campuran neon dan helium bisa digunakan sebagai laser. Argon digunakan untuk membuat atmosfer inert dalam pengelasan logam titanium. Argon juga sebagai pengisi bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram pada suhu tinggi. Kripton biasa digunakan pada lampu kilat fotografi. Juga bisa digunakan sebagai pengisi lampu fluorescence dan lampu reklame. Xenon ternyata juga bisa digunakan sebagai pengisi lampu reklame dan sebagai obat bius untuk anestesi. Namun, penggunaannya sangat terbatas dikarenakan harganya yang mahal. Radon digunakan untuk terapi radiasi penderita kanker, sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon juga dapat digunakan untuk sistem peringatan gempa. Kadar unsur radon pada bebatuan dijadikan indikator adanya gempa bumi. Nah, tuntas sudah Kak Re memaparkan kelimpahan, sifat, dan kegunaan unsur gas mulia. Lalu bagaimana? Sudah ketemu jawaban teka-tekinya yang tadi? Kenapa balon udara bisa terbang dengan sangat tinggi? Ya, betul. Balon udara merupakan salah satu benda yang bekerja dengan konsep pemuaian gas. Gas yang digunakan pada prinsip kerja tersebut adalah gas helium yang merupakan salah satu unsur gas mulia. Ia bekerja dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya. Sehingga udara di dalam balon memuai dan volume balon bertambah. Hal ini menyebabkan massa jenis udara yang berada di dalam balon berkurang, sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Hal itulah yang menyebabkan balon udara dapat terbang tinggi dengan membawa beban yang ada di dalam balon udara tersebut.
Masih banyak unsur lainnya dari gas mulia yang menarik untuk dibahas. Kalian penasaran? Ikuti terus portal Kawan Belajar, BTIKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Salam sehat, sampai jumpa!